pengen jadi fashion designer. Fashion designer harus ngejahit bajunya satu-satu sendiri. Ajarin dong gimana sih proses. Suka melukis, suka menggambar gitu. Perlu talenta dulu atau bisa dipelajarin? Belajar bersama Kak Geget. Hai superhero. Senang sekali hari ini Kak Geget kedatangan tamu seorang fashion designer. Itu makanya Kak Geget tanya cita-citanya apa. Jadi kalau ada yang fashion designer bisa tahu prosesnya bagaimana. Atau kalau yang belum pernah kepikiran, siapa tahu sekarang pengen seperti itu yang saya mau gitu. Ya. Jadi telah hadir tamu Kak Geget, Audrey Teola. Yeay. Terima kasih. Manggilnya Kak Audrey ya. Boleh. Ini Kak Geget. Kaget gitu. Kak Audrey, sebelum mulai kita minum dulu yuk. Oke. Harus hidrasi. Hidrasi, betul. Kak Audrey, mungkin superheroes banyak yang nggak tahu. Bisa dijelasin nggak fashion designer tuh apa sih Kak Audrey? Bisa dong. Oke. Oke. Jadi fashion designer itu adalah seorang yang terampil dalam mendesain baju. Itu jadi beda nih fashion designer sama tukang jahit gitu misalkan. Karena mungkin banyak orang selalu mengira itu sama, tapi sebenarnya sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Iya, oke. Jadi perbedaannya kalau misalnya tukang jahit adalah seseorang yang menjahit baju itu sesuai dengan arahan yang sudah dikasih dari fashion designernya. Tapi kalau fashion designer itu adalah seseorang yang mendesain supaya baju itu terlihat sesuai dengan apa yang dia mau di kepalanya gitu. Jadi nggak harus fashion designer harus ngejahit bajunya satu-satu sendiri, enggak gitu. Jadi mereka bisa punya ide, punya inspirasi, mereka gambar demikian rupa. Nah, nanti baru dikerjakan oleh tukang jahit gitu. Oke. Kelihatannya seru. Harus kreatif dong ya, Bener. harus membayangkan baju yang mau di Iya, harus punya banyak desain ide. apa. Benar. Terus Kak Audrey ini sudah tahu mau jadi fashion designer sejak kapan? Dari kecil kah atau? Iya, aku Kapan? sebenarnya lumayan unik ya, karena aku kecil, aku udah tahu aku mau jadi fashion designer gitu. Wow. Jadi pas kecil aku emang suka menggambar kan ya, suka melukis, suka menggambar gitu. Salah satu yang aku suka adalah menggambar orang. Dan ketika menggambar orang, yang aku paling seneng ketika aku bisa menggambar bajunya demikian rupa supaya dia lebih wow gitu kan ya. Jadi dari sana aku kayak pengen ya aku gede bisa ngegambar-gambar baju gitu. Dan dari sana aku tahu deh, oh ada loh profesi yang namanya fashion designer. Lalu persiapan Kak Audrey untuk bisa jadi fashion designer seperti apa? Setelah lulus SMA, terus apa yang harus dilakukan Iya. tahapannya? Aku mulainya sih dari SMP atau SD akhir ya. Aku udah mulai karena aku tahu, oh aku pengen jadi fashion designer gitu. Kuliahnya masuk ke kuliah yang tentang busana gitu kan. Jadi pas aku SD akhir gitu, mungkin orang-orang lain pas hari Sabtu, hari Minggu gitu mereka udah liburan nih, pengen hangout, pengen makan-makan gitu. Aku kerjaannya ke sekolah kursus untuk belajar fashion. Terus ya udah aku dari pagi sampai sore aku di sana gitu untuk belajar cara ngepola. Nah, karena baju itu ternyata dibikinnya di kertas awal-awal. Jadi nggak langsung di bajunya digimanain terus jadi deh gitu kan. Ternyata harus dibikin polanya, terus nanti baru dari pola itu dijahit sedemikian rupa jadilah baju itu gitu. Jadi aku karena udah tahu arahnya mau kemana, aku ambil kursus buat bikin pola sama buat belajar menjahit gitu.
gitu. Jadi ada persiapannya, ada tahapannya, pengetahuan awalnya dulu ya. Dilanjutkan kuliahnya, jurusannya fashion designer memang. Iya, nah jurusannya itu ternyata dunia fashion lumayan luas ya, nggak hanya desain aja gitu, bisa macam-macam. Jadi bisa contohnya kamu tuh pengen fashion, tapi pengennya ke arah nggak usah didesain deh, aku pengennya jualan aja gitu. Nah kamu ada jurusan yang khusus ke situ tuh buat bisnis. Tapi ada juga yang aku tuh kreatif banget, aku pengen buat ngedesain baju. Nah itu bisa masuk ke fashion design gitu. Ada juga kalau misalnya kamu ke dalam toko nih, masuk ke dalam toko, kamu seneng kayak, ih cakep ya ini tokonya gitu, ngelihat baju-bajunya warna-warnanya bagus, ada sepatunya, ada etalasenya gitu. Nah ada juga yang khusus untuk mengarah ke sana. Jadi sebenarnya fashion kamu nggak perlu mikirin hanya ada satu aja, cuman ngegambar aja atau ngejahit aja atau cuman ngedisplay aja gitu. Banyak banget ragamnya. Sekarang Kak Audrey sudah punya label sendiri, desain baju sendiri? Ada. Sekarang ini kita lokasinya ada di Tangerang. Namanya itu Audrey Teola. Aku namain dari nama aku sendiri gitu. Jadi kita fashionnya lebih mengarah ke kalau misalnya orang mau acara, pengen kelihatan lebih wah gitu kan ya. Dan warnanya yang lebih terang-terang juga. Karena aku suka banget ngelihat warna-warna dan kadang kan orang lebih prefer ngambil warna hitam atau warna putih biar aman gitu. Iya, ini hitam putih. Jadi aku senang banget ngelihat baju yang ada warna-warnanya juga gitu. Ini kayak baju ini? Iya. Ini desain Kak Audrey? Ini desain Kak Audrey, desain aku. Wow. Terus kita bikin beberapa warna juga. Dan kalau misalnya ada orang mau custom, mau bikin misalnya untuk kondangan, untuk wedding gitu, aku juga bisa bikin. Kelihatannya seru banget deh itu jadi fashion designer. Tapi Kak Geget bener-bener gak tahu. Ajarin dong gimana sih prosesnya dari mulai dapet idenya. Kan nggak selalu harus permintaan kan. Kak Audrey punya udah punya desainnya dari cari inspirasinya, cari materialnya, terus nggak ngerti cara ini, jelasin dong. Bisa. Jadi pertama-tama aku cari inspirasi dulu atau tema dulu nih. Jadi aku tahu aku mau bikinnya seperti apa temanya. Gitu. Nah dari sana nanti aku mulai sketching nih, aku mulai gambar-gambar. Misalnya mau dibikin ada bunga-bunganya atau mau dibikin roknya ngembang atau roknya lurus gitu kan. Jadi digambar dulu, nanti setelah digambar aku bikin polanya. Aku bikin polanya sesuai dengan ukuran yang aku mau gitu. Nah setelah polanya udah selesai, tinggal kita cari bahan nih. Kita mau pakai bahan apa buat baju-baju ini. Setelah udah dapet bahannya, nanti kita gelarkan, kita potong sesuai dengan pola yang udah kita bikin barusan. Terus nanti tinggal dijahit gitu. Nah setelah dijahit, pertama-tama kadang kan bahan harganya ada yang murah, ada yang mahal ya. Jadi kalau bahannya mahal terus kita udah jahit ternyata kok dipakai agak nggak bagus bentuknya, sayang kan. Jadi pertama-tama kita jahitnya di belacu, kain belacu namanya. Setelah udah selesai dan kita lihat bagus nih gitu, atau kayaknya ini mau diubah sedikit deh gitu, bisa kita ubah dulu, terus baru kita bikin di kain yang kita pengen. Jadi dari sana prosesnya lumayan panjang tuh, tapi begitu udah selesai kamu bisa lihat bahwa wah ini yang dari pikiran aku, dari kepala aku, terus bisa dari bayangan jadi sungguhan ya. Jadi sesuatu beneran gitu. Pernah nggak merasa menyesal ada sebagai fashion design salah pilih nih ternyata? Banyak dong, itu yang bagian itu banyak. Oke. Jadi kayaknya yang
pas benar-benar down banget nih, pastinya pas COVID. Karena pas COVID itu semua dunia fashion tuh jatuh banget, bener-bener namanya orang di rumah, ngapain mereka beli baju kan ya? Namanya orang di rumah, uangnya yang dipakai buat makan dong, masa buat beli baju gitu. Jadi zaman-zaman COVID itu bener-bener aku down banget, dan karena kebetulan aku memulai brand ini setelah aku kuliah, jadi aku belum sempet kerja di tempat lain. Nah, aku merasa karena aku nggak pernah kerja di tempat lain, aku nggak ngerti sebenarnya di Indonesia ini atau di Jakarta orang sukanya baju yang seperti apa. Nah, karena itu jadi aku kayak aku main yang aman aja deh. Misalnya di toko lain yang kejual baju-baju seperti A gitu, ya udah aku bikin baju-baju yang mirip A gitu. Padahal mungkin aku pun nggak gitu suka dengan baju itu. Jadi akhirnya dari sana ya, kalau fashion designer kamu harus punya kreasi sendiri gitu, nggak bisa kamu cuman ambil foto A terus kamu jiplak jadi baju kamu sendiri gitu. Makanya pas Ciri khas gitu. iya, harus ada punya ciri khas. khas sendiri gitu, harus bisa berani nampilin personality kamu gitu. Nah, dari situ karena abis itu dunia fashionnya turun dan aku juga nggak happy dengan apa yang aku bikin, aku udah mikir kayaknya jangan di sini ya gitu, karir aku bukan di sini kali ya gitu. Dan waktu itu ada salah satu teman baik aku, dia bilang ke aku, kamu bahkan nggak ngelakuin apa yang kamu suka gitu. Kamu suka fashion, tapi kamu nggak berani untuk ngeluarin kreasi kamu cuman lihat-lihat aja dari orang lain gitu. Masa hanya karena itu gagal, kamu udah mau pindah aja ke tempat lain gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, ya udah mulai sekarang aku bikin apa yang aku mau, apa yang aku sendiri pun pengen pakai, dan ya udah aku jalanin aja. Dari situ aku jalanin dan pelan-pelan kelihatan gitu, ada orang yang akan bilang, oh aku suka banget sama stylenya kakak gitu. Aku nggak sabar buat ngelihat koleksi-koleksi yang lain. Ya jadi dari situ aku pun belajar kayak, oh ternyata ada ya yang suka juga dengan apa yang aku bikin gitu. Ya. Jadi style atau ciri khasnya dari bajunya Kak Audrey apa dong? Aku benar-benar seneng ngelihat orang yang kalau kita di satu ruangan pasti orang akan nengok ke orang itu karena mereka kayak, oh kok warnanya beda sendiri ya, di antara orang-orang yang mungkin warnanya nude, hitam, putih gitu, kita tiba-tiba pink gitu kan, pink fuchsia yang ngejreng banget. Atau mungkin aku juga suka hal-hal yang bikin atensi orang itu ngelihat ke kita. Jadi makanya banyak orang-orang yang suka dengan baju aku itu untuk event biasanya, untuk acara, entah itu acara lomba, acara nyanyi, atau mereka lagi mau di panggung gitu kan. Aku suka banget sama style-style yang seperti itu. Salah satu profesi yang bisa superhero mulai pertimbangkan, itu bidangnya saya, itu saya banget gitu loh. Perlu talenta dulu atau bisa dipelajarin? Oh, segala sesuatu bisa dipelajarin. Pastinya bisa dipelajarin. Kalau kamu suka menggambar, kamu suka warna-warna, kamu suka ngeliatin orang-orang di majalah cantik-cantik ya pakaiannya gitu, itu semuanya dipelajarin. Aku juga awalnya dari nol kan ya, makanya aku seneng ngeliat buku-buku yang ngajarin tentang busana. Aku suka ngeliat kalau di Pinterest gitu ya, baju-baju styling orang gimana ya, gimana supaya warnanya tuh nggak nabrak, gimana supaya warnanya tuh kalau digabungin bagus ya gitu. Jadi semuanya pasti bisa dipelajarin. Seneng kan superhero? Jadi sudah melihat, siapa tahu superhero ada yang memang senang atau tertarik di bidang ini. Terima kasih sudah menginspirasi superhero.
Jadi kita superhero juga bilang terima kasih Kak Audrey sudah datang dan memberi inspirasi kepada kita semua. Yuk kita minum lagi sebelum pulang karena harus hidrasi terus. Harus main putih terus. Kak Audrey lihat itu aja. Bagus. Cantik. Ketemu. Aduh, itu tandanya Kak Audrey ada superheroes yang ulang tahun di tanggal 24 Februari hari ini. Yuk kita mau merayakan sama-sama karena mungkin ada superheroes yang tidak bisa merayakan hari ulang tahunnya. Jadi kita tidak Kak Geget sama Kak Audrey tidak mau superheroes sedih, merasa tidak ada yang mengingat atau terlupakan. Jadi kita rayakan bersama superheroes. Coba mana dinyalain? Kak Audrey nyalain, Kak Audrey. Kita nyalakan dulu. Yeay. Sekarang superheroes yang berulang tahun, sebelum kita tiup lilinnya, tutup mata, terus ucapkan apa yang diinginkan. Pengen jadi fashion designer atau pengen apa? Atau jadi pengen modelnya atau pengen jadi apa aja? Ya, kita semua Kak Geget dan Kak Audrey mengharapkan yang terbaik. Kita aminkan semuanya. Udah tutup matanya? Kita Kak Geget sama Kak Audrey hitung ya. 3, 2, 1, tiup Kak. Selamat ulang tahun. Jadi kita mesti kasih hadiah untuk 2 orang superheroes yang ulang tahun hari ini. Pergi ya ke linknya di sini. Nanti kita kirim ya. Apa desainnya Kak Audrey? Nanti kegedean. Oke, terima kasih banyak. Nanti kirim di sini, lalu kita kirim kadonya. Jangan lupa detail-detail alamatnya, usianya, ya. Superheroes, jangan lupa Instagramnya di follow, di like ya. Lalu YouTube-nya di subscribe, di like, diapain lagi? Udah Di ya. komen. Nggak bisa. Perginya ke Instagram ya. We are superheroes. Bye.